basicnya jika Anda tidak tahu perulangan itu ya sama seperti ini. Saya buat di sini console.log hello world ya, dan kita refresh harusnya di sini akan ada hello world. Kemudian ketika misalnya ini terus kita jalankan ya, terus kita buat harusnya ada hello world sebanyak yang kita buat. Kira-kira ketika Anda tidak tahu perulangan itu basicnya seperti ini. Kita ingin mengulang kata-kata ini terus-terusan. Nah, Anda tahu kenapa saya contohkan seperti ini? Karena pada dasarnya melakukan hal ini bisa dengan yang namanya loop. Ada beberapa loop yang mungkin Anda lihat di sini, for while, do while, for in, for off. Namun di sini tidak akan kita bahas semuanya karena yang sering dipakai juga for, ya kan, kecuali kita berbicara tentang array itu juga ada hubungannya dengan loop kalau Anda ingin iterasi datanya. Nah, sekarang coba dulu kita buat di sini for let I. Ya, kenapa di sini saya buat let? Ya, itu peraturan yang sudah dibuatnya atau var atau cons ya. Bisa menggunakan let dan di sini kita akan buat I sama dengan 0. Kemudian sekarang di sini kita akan buat semikolon dan di sini kita akan buat ketika I lebih besar atau lebih kecil dari 5 dan setelah itu kita buat I plus plus. Atau Anda mungkin sudah melihat tadi bahwa ini sama dengan I plus 1. Jadi cepatnya itu kira-kira seperti ini. Oke, di sini coba dulu kita console hello world. Oke, sekarang tebak apa yang terjadi? Dia akan membuatkan hello world sama kita 5 kali. Ketika misalnya ini kita buat 10 maka 10 kali. Nah, jadi apa yang dilakukannya behind the scenes? Ini adalah conditional ya, true false. Ketika misalnya I itu adalah yang ini, itu hasilnya 0. Ketika I lebih kecil dari 10, maka ini akan true, maka dia akan muncul di sini. Tapi ketika misalnya ini lebih besar, maka dia tidak akan muncul. Karena dia akan muncul ketika ini hasilnya true. Oke? Nah, ketika misalnya kita buat di sini lebih kecil, makanya dia muncul. Kemudian di sini kita tambah-tambah dia. Atau basicnya Anda bisa buat di sini 1 harusnya di sini 1 bukan i. Nah, kira-kira seperti inilah. Anda biasa ketika ini digunakan pemilihan tanggal atau bulan biasa digunakan seperti ini. Jadi kalau tanggal dia akan dimulai dari 1, kemudian di sini Anda buat itu 32 misalnya. Maka harusnya akan muncul 1 sampai 31 di sini. Harusnya ini 33 kita buat karena di sini kita buat lebih kecil, harusnya lebih kecil sama dengan 32, maka hasilnya akan 32. Kira-kira seperti itulah. Nah, itu untuk loop basic saja. Nah, sekarang coba dulu kita membuat satu function di sini karena kita sudah juga mempelajarinya. Kita buat dulu function untuk menampilkan bilangan prima, ya. Nah, di sini Anda harus buat dulu function dan kita buat sini is primes. Ya, misalnya seperti itulah. Mengecek aja apakah ini adalah bilangan prima. Kira-kira seperti itu. Nah, coba dulu di sini kita buat let kita buat y sama dengan 0. Terus kita buat di sini for-nya. For let I sama dengan 1. I lebih kecil sama dengan X. Kemudian di sini kita bisa buat plus-plus untuk I-nya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di dalam blok ini? Yaitu melakukan conditional. If X persen I sama dengan 0, maka di sini yang kita akan loop adalah Y plus plus. Ya. Kemudian, coba dulu ini kita jelaskan. Ini kita buat dulu divider. Ya, di sini kita buat divider. Dan coba dulu di bawah ini kita buat if divider sama dengan 2, kita akan log di sini. Console.log it is. Dan kemudian jika misalnya tidak, kita buat di sini. Console.log it is not. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang coba dulu ini kita buat fungsinya di sini is primes 0. Coba kita lihat hasilnya. It is not. Dan coba kita masukkan di sini 1. It is not. Kita buat 2. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena basicnya bilangan prima adalah bilangan yang tidak ada sisanya. Jadi kalau misalnya 4 itu bakal tidak karena dia ada faktornya, ya, yaitu adalah 2. Jadi ketika misalnya Anda buat di sini 4, ya, maka dia akan tidak. Karena ketika misalnya kita log di sini 4 bagi 2 itu adalah 2. Nah, jelas deh ya. Nah, tapi ketika misalnya Anda buat 3, di sini kan ada sisanya nih, 1,5 misalnya. Maka harusnya jika sekarang kita buat di sini 3, maka hasilnya it is. Dan begitu juga ketika misalnya Anda buat 6, karena faktornya ada yaitu adalah 3, maka juga tidak akan termasuk primary number. Jadi yang termasuk 2, 5 termasuk, juga 7 termasuk, tapi 8 tidak karena ada faktornya, itu adalah 4. 8 bagi 4 adalah 2. Maka dia hasilnya itu tidak habis gitu. Makanya dia bukanlah termasuk bilangan prima. Kira-kira seperti itulah. Nah, sebenarnya bukan cuman ini fungsi dari for itu ya. Banyak sekali, luas sekali sebenarnya. Ya seperti yang saya bilang untuk pemilihan tanggal
lahir juga bisa, pemilihan bulan, pemilihan tahun itu bisa semua dilakukan di dalam for ini. Jadi ketika misalnya Anda ingin loop tahun misalnya, ya itu bisa juga. Contohnya seperti apa? Saya akan buat dulu di sini for, ya let kita buat di sini I sama dengan kita mulai dari tahun berapa? Ya, kita mulai dari tahun 990 yang itu kita buat I lebih kecil sama dengan 2022. Kemudian di sini kita buat I plus plus. Kemudian kita konsol di sini apa isi I tersebut. Dan jika Anda perhatikan, dia akan mulai dari tahun 90 sampai 2021. Sorry, di sini harusnya lebih besar sama dengan. Jadi harusnya terakhir 2022. Kemudian mungkin Anda berpikir ya, ini kan 2022 sifatnya dinamik. Ini setiap tahun berganti, nggak mungkin kita buat statik, ya kan? Jadi Anda harus tahu bahwa itu bisa digunakan dengan hal seperti ini. Saya buat di sini mungkin ini akan sangat tidak gimana ya? Ini agak jauh sebenarnya. Cuman ya kalau Anda mau tahu kenapa harus saya tunda gitu loh. New date saya buat di sini dan di sini saya akan buat get full year. Ya biar supaya Anda tahu bahwa ketika misalnya Anda refresh hasilnya akan 2022. Tidak ada salahnya jika misalnya Anda buat ke sini, kemudian di sini kita uncomment, kemudian kita run, maka hasilnya akan 2022 di sini. Seandainya Anda start di sini 2010, maka dia akan mulai dari 2010. Ya, kira-kira seperti itulah cara menggunakan for di real life-nya. Ya, Anda sudah mempelajari tadi bilangan prima, Anda juga sudah mempelajari cara membuat tahun. Ya, saya akan undo step ini biar supaya Anda tahu juga bagaimana caranya. Ya, saya akan buat di atas sini seperti ini dan saya komen dan biar supaya apa? Agar supaya saya bisa save file ini nanti Anda bisa melihatnya sendiri. Alright, jika sudah saya akan melihat Anda di video berikutnya.